Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras di channel Bisnis Kampus. Pada pertemuan ini saya akan mengambil tema konsep manajemen strategi. Konsep manajemen strategi ini dibutuhkan oleh semua disiplin ilmu, oleh semua perusahaan, baik besar maupun kecil. Untuk itu, mari kita belajar tahapan manajemen strategi. Tahapan manajemen strategi itu ada 3 kelompok penting. Yang pertama adalah perumusan strategi. Kemudian pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi. Di samping ketiga hal tadi, ada kegiatan yang dilakukan dari awal sampai akhir adalah perencanaan strategi, etika, tanggung jawab sosial, dan daya tahan perusahaan. Nah, ini akan dibutuhkan di dalam tahapan manajemen strategi. Baik, mari kita lanjutkan. Apa manfaat manajemen strategi bagi sebuah organisasi atau perusahaan? Kalau perusahaan atau organisasi kita ibaratkan sebuah sistem, maka dapat digambarkan adanya satu input, kemudian diproses menghasilkan satu output. Itu adalah sistem. Jadi di sini yang terlihat bagaimana caranya sebuah perusahaan untuk mencapai cita-citanya atau targetnya. Maka membutuhkan apa yang dinamakan manajemen strategi. Karena manajemen strategi bagi sebuah perusahaan itu dapat mempercepat dan mendorong perusahaan untuk mencapai target atau visi atau cita-cita yang sudah direncanakan. Kemudian kita lihat tentang dimensi manajemen strategi. Dimensi manajemen strategi itu ada 5. Yang pertama, dimensi waktu dan orientasi masa depan. Jadi maksudnya adalah bahwa di dalam proses operasional manajemen strategi tadi membutuhkan waktu. Kemudian dia berorientasi pada masa depan. Karena manajemen strategi tadi bagaimana caranya untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita lihat dimensi internal dan eksternal. Jadi yang dipelajari oleh manajemen strategi tadi tidak hanya internal perusahaan, tapi juga eksternal dari perusahaan, yaitu lingkungan perusahaan. Kemudian berikutnya lagi di mana kita akan melihat dimensi pemberdayaan sumber daya. Jadi manajemen strategi tadi juga akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan seefektif mungkin, efektif dan efisien.
Jadi apa yang dipunyai perusahaan, sumber dayanya akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian kita lihat dimensi keikutsertaan manajemen puncak. Jadi kita tahu bahwa di dalam manajemen strategi tadi itu masuk ke semua level, baik manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen bawah. Nah, tetapi di sini yang ditekankan bahwa manajemen puncak harus ikut serta di dalam pelaksanaan manajemen strategi tadi. Kemudian yang terakhir, dimensi multi bidang. Jadi manajemen strategi ini dapat digunakan oleh segala macam disiplin ilmu. Jadi semua perusahaan atau organisasi membutuhkan manajemen strategi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan lagi dengan diagram blok atau block diagram tentang manajemen strategi. Kita bisa melihat bahwa yang sedang kita diskusikan ini adalah konsep daripada manajemen strategi. Di dalamnya termasuk diagram blok manajemen strategi. Kita melihat pada monitor bahwa yang pertama adalah konsep manajemen strategi. Yang kedua, perencanaan strategi. Perencanaan strategi itu akan diperlukan mulai dari awal sampai akhir proses manajemen strategi. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu yang ketiga adalah etika, tanggung jawab sosial, dan daya tahan perusahaan. Jadi yang diskusi yang ketiga itu juga berlaku mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan manajemen strategi. Kemudian selanjutnya kita akan diskusi tentang tipe strategi. Kemudian dilanjutkan dengan adanya analisis visi dan misi. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini menunjukkan diskusinya. Diskusinya dilakukan sesuai urutan. Kemudian kita lanjutkan lagi internal auditor. Kemudian kita yang pertemuan yang ke-7 itu adalah eksternal auditor. Kemudian selanjutnya pertemuan yang ke-8 menciptakan dan memilih strategi. Sementara yang 9 adalah implementasi strategi. Kemudian kita melihat yang ke-10 adalah eksekusi strategi. Kemudian yang ke-11 adalah monitoring strategi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan lagi dengan membandingkan tahapan dan diagram blok manajemen strategi. Jadi bagaimana kita melihat pada perumusan strategi, tahapan dia ini manajemen strategi yang termasuk di dalam
perumusan strategi itu adalah perencanaan strategi, etika tanggung jawab sosial dan daya tahan perusahaan. Berikut tipe strategi, analisis visi dan misi, internal auditor, eksternal auditor, dan menciptakan dan memilih strategi. Itu masuk di dalam perumusan strategi. Kemudian selanjutnya kita lihat apa yang masuk di dalam pelaksanaan strategi. Yang masuk di dalam pelaksanaan strategi adalah perencanaan strategi, etika, tanggung jawab sosial, dan daya tahan perusahaan. Berikut ditambah dengan nomor 9, implementasi strategi, dan nomor 10, eksekusi strategi. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, kita lihat yang termasuk evaluasi strategi itu di dalam blok diagram apa saja, yaitu nomor 11, namanya monitoring strategi. Monitoring strategi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, tentang konsep manajemen strategi saya cukupkan. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat. Bila Anda merasa ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, komen, kemudian saksikan video berikutnya bersama Bisnis Kampus. Terima kasih.